Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Afif Kaifi dengan NIM A1D5 19050. 51. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan materi saya mengenai prasarana dan sarana di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu definisi manajemen sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta media pengajaran lainnya. Adapun sarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah. Jika prasarana itu dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk mengajarkan biologi, atau halaman sekolah menjadi lapangan olahraga, maka komponen tersebut berubah posisi menjadi sarana pendidikan. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Sukirman menjelaskan bahwa ditinjau dari fungsi atau perannya terhadap proses belajar mengajar, sarana pendidikan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu alat pengajaran, alat peraga, dan media pembelajaran. Yang pertama, alat pelajaran merupakan alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Misal, buku, alat tulis, dan alat praktik. Yang kedua yaitu alat peraga, merupakan alat pembantu pendidikan dan pengajaran. Dapat berupa peralatan-peralatan atau benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada siswa berturut-turut dari yang abstrak sampai dengan yang konkret. Yang ketiga yaitu media pembelajaran, merupakan sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektif dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Di sini ada dua pendapat para ahli. Yang pertama itu menurut Jannah. Jannah menjelaskan tujuan manajemen sarana prasarana itu ada 3. Yang pertama untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencana dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Yang kedua untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai setiap diperlukan oleh semua warga sekolah. Nah, selanjutnya itu menurut Bafadal. Ia menjelaskan bahwa tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu ada 3 juga. Yang pertama untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan mulai sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi yang siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personel sekolah. Materi selanjutnya yaitu prinsip dasar manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan di sekolah.
Yang pertama itu prinsip pencapaian tujuan. Manajemen sarana prasarana dapat dikatakan berhasil apabila fasilitas sekolah itu selalu siap pakai setiap saat ketika ada personel sekolah yang akan menggunakannya. Yang kedua itu prinsip efisiensi. Hal yang perlu dilakukan untuk menunjang prinsip efisiensi diantaranya adalah pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana sekolah yang sudah ada, sehingga sarana dan prasarana sekolah terawat dan dapat tahan lama. Yang ketiga itu prinsip administratif. Prinsip administratif berarti semua perilaku pengelolaan sarana prasarana pendidikan hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang ada. Yang terakhir yaitu prinsip kejelasan tanggung jawab. Pada hal ini diperlukan pembagian tugas yang jelas sehingga setiap orang bertanggung jawab akan tugasnya masing-masing. Yang kelima itu prinsip kekohesifan. Berarti manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerjasama di sekolah. Oke, baik, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Saya moderator. Saya moderator. Dwi moderator. Oke, kepada Dwi Fitrianti saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitrianti dengan NIM A1D51935. Izin bertanya. Ini tadi saudara menyampaikan proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada apa saja hambatan yang ditemukan atau yang dialami pada saat proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dwi. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya moderator. Saya moderator. Oke, kepada Radia saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eradia Hairunisa dengan NIM A1D5193031. Izin bertanya kepada penyaji, menurut kelompok Anda, seberapa penting gedung, ruangan, dan buku-buku penunjang dalam kegiatan pembelajaran? Jelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Radia. Selanjutnya, apakah ada lagi? Saya moderator. Ya, baik, kepada Sela Francisca saya persilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya pada saudara moderator, yaitu Lutfi. Perkenalkan, nama saya Sela Francisca dengan NIM A1D519. Mohon maaf tadi gangguan sinyal. Oke. Ada terganggu. Jadi langsung saja. Mohon maaf juga sebelumnya saya off cam karena sinyal di sini kurang bagus. Jadi perkenalkan, nama saya Sela Francisca dengan NIM A1D5190055. Di sini saya ingin menanya pada saudara Lutfi, apa tujuan perencanaan dalam pengadaan perlengkapan atau fasilitas? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama tadi dari saudari Dwi Fitrianti. Yang bertanya itu, hambatan apa saja yang ditemui pada saat proses perencanaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan? Jawabannya itu,
hambatan-hambatan dalam pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana pendidikan, yaitu masalah dana, keterlambatan lokasi dan ruangan, dan kurangnya tenaga ahli yang menangani administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Apakah saudari Dwi Fitrianti bisa memahaminya? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya sudah mengerti. Baik, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Saudari Radia. Pertanyaan itu, seberapa penting gedung, ruangan, dan buku-buku penunjang dalam kegiatan pembelajaran? Jelaskan. Jawabannya itu, dalam membangun sekolah yang utuh diperlukan juga sebuah gedung dan juga sebuah ruangan juga untuk buku-buku penunjang dalam kegiatan pembelajaran. Hal tersebut bisa disebut tersedianya sebuah sarana dan prasarana sebuah sekolah yang memiliki fungsi penting dalam pembuatan sekolah itu sendiri. Sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah atau pihak lain seharusnya dapat dikelola dengan baik oleh pihak sekolah untuk kepentingan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan pengelolaan melalui manajemen sarana dan prasarana seharusnya dilakukan oleh sekolah, mulai dari perencanaan, pengadaan, dan pengidentifikasian, penggunaan, pemeliharaan, sampai dengan penghapusan sarana dan prasarana yang sudah tidak dapat dipakai dan diperbaiki lagi. Keberhasilan melakukan pembangunan pendidikan ditentukan oleh banyak faktor, yaitu oleh keberhasilan mengelola sumber daya manusia, uang, sarana dan prasarana, serta metodenya. Itulah jawaban dari saya. Apakah Saudari Radiah bisa memahaminya? Baiklah, terima kasih Saudara Lutfi. Saya dapat memahami jawaban. Baik, terima kasih kembali. Pertanyaan terakhir yaitu dari Saudari Sela. Yang bertanya itu, apa tujuan perencanaan dalam pengadaan perlengkapan atau fasilitas? Jawabannya yaitu, tujuan perencanaan dalam pengadaan perlengkapan atau fasilitas adalah untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah. Oleh karena itu, suatu perencanaan pengadaan perlengkapan sekolah dapat dilihat dari kegiatan pengadaan, dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan. Artinya, perencanaan pengadaan perlengkapan di sekolah tersebut secara efektif. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan didasarkan pada 5 tahap sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan analisis terhadap materi pembelajaran yang mana membutuhkan alat atau media dalam penyampaiannya. Yang kedua, pengadaan perhitungan perkiraan biaya. Yang ketiga, menyusun prioritas kebutuhan. Dan yang terakhir, menunda pengadaan alat untuk perencanaan tahun berikutnya. Itulah jawaban dari saya. Apakah Saudari Sela bisa memahaminya? Baik, terima kasih pada Saudara Lutfi. Saya sudah dapat memahami jawaban dari Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baiklah, itulah tadi sesi tanya jawabnya. Dan itu juga sebagai penutup dari presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.